Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Alam Dewa Bulan, kamar tidur Kaisar Dewa. Jin Yue mengantar Yun Ce kembali ke alam Snow Song dan mereka sudah dalam perjalanan. Xia King Yue sudah menduga bahwa Yun Ce memiliki energi kegelapan yang mendalam di alam Dewa Surga Abadi. Terungkap juga bahwa Yun Ce memiliki mutiara racun langit ketika Kaisar Iblis kembali. Sejak saat itu, metode khusus untuk membalas dendam pada Qianye Yinger mulai terbentuk di dalam hatinya. Jadi, dia membawa Yun Ce pergi saat dia kembali. Sekarang, semuanya berjalan sesuai keinginannya. Qianye Yinger, yang sangat tangguh dan jahat, telah menjadi budak Yun Ce selama 1000 tahun. Selama dia tidak perlu khawatir tentang konsekuensinya, dia akan bisa mengambil nyawa Qianye Yinger dan membalas dendam sepenuhnya kapan saja dia mau dalam 1000 tahun ini. Tapi dia jelas tidak punya rencana untuk melakukannya. Meskipun semuanya sesuai dengan rencananya, potensi mutiara racun langit, manipulasi energi gelap yang dalam, dan kehebatan Kaisar Iblis penempa surga semuanya berasal dari Yun Ce. Oleh karena itu, membantu Yun Ce membalas dendam atas tanda pengharap kematian jiwa Brahma saat itu adalah hal yang lebih penting. Pada saat yang sama, dia bisa membantunya menemukan jimat yang sangat kuat. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia hanya akan melampiaskan kebenciannya. Xia Tiyue ditinggal sendirian di kamar tidurnya. Meskipun semuanya berjalan lancar, mau tak mau dia merasa gelisah karena suatu alasan yang aneh. Dia mondar-mandir perlahan dalam diam tetapi tiba-tiba menghentikan langkahnya ketika dia mendekati pintu aula. Dia berdiri diam beberapa saat sebelum perlahan berbalik. Sosok hitam pekat diam-diam berdiri di tempat yang baru saja dia lewati. Dia memiliki sosok yang tinggi, wajah penuh bekas luka, dan sepasang mata yang berkedip-kedip dengan cahaya hitam yang seolah melahap seluruh ciptaan dengan kegelapannya yang tiada taraf. Kaisar Iblis yang memukul surga. Xia Tiyue perlahan berlutut dan memberi salam. Kaisar Dewa Bulan Xia Tiyue memberi salam pada Kaisar Iblis. Jie Yuan memasang ekspresi dingin dan kehadirannya membuat seluruh kamar tidur menjadi suram dan sunyi. Dia memandang gadis di depannya dan berkata dengan dingin, berpura-pura meminjam kehebatan penguasa ini untuk membuat rencana melawan orang lain. Apakah kamu tidak takut sekarang karena kamu telah melihatku? Persepsi spiritual Jie Yuan sangat luar biasa dan dia dapat merasakan bahwa gadis di depannya tidak berpura-pura bertoleransi dan bertindak berani. Tapi dia benar-benar tidak takut dan ketidakpeduliannya sangat mengejutkan. Paling-paling hanya kematian, mengapa aku harus takut, kata Xia Tiyue dengan suara lembut. Mata hitam Jie Yuan menyipit dan membeku. Ini adalah pertama kalinya selain Yun Ce dia tertarik pada manusia. 9 tubuh yang sangat indah dan hati kaca berlapis salju muncul dalam satu tubuh. Penguasa ini belum pernah melihat makhluk aneh seperti itu bahkan di zaman itu, tetapi ia muncul dalam tubuh wanita fana di zaman ini yang memiliki aura keruh dan samar. Mata penguasa ini telah terbuka. Xia Tiyue terdiam. Dia mengulurkan tangannya ke arah Xia King Yue sambil berkata dengan suara dingin yang bisa menembus hati seseorang, meskipun penguasa ini membenci kekuatan suci Dewa Bulan di dalam dirimu, sebagai pribadi, penguasa ini sangat tertarik padamu. Cahaya hitam tiba-tiba muncul di telapak tangannya dan bola energi hitam turun dari langit dan menyelimuti Xia King Yue. Xia King Yue segera merasa seperti dia terjatuh ke dalam penjara es dan tubuhnya menggigil saat dia berjuang. Tapi suara Jie Yuan terdengar di dalam hatinya, jika kamu ingin jiwamu terluka, berjuanglah sekuat tenaga. Xia King Yue secara bertahap menghentikan perjuangannya,
pasrah pada takdir dan menutup matanya. Aura gelap dengan cepat menyapu jiwanya, tapi segera, aura gelap yang telah menyerang bagian terdalam jiwanya tiba-tiba membeku sebelum menghilang seketika tanpa jejak. Kamu, telapak tangan Jie Yuan membeku di udara sementara ekspresinya berubah drastis dan pupil matanya yang hitam pekat membeku di tempatnya untuk waktu yang lama. Xia Tiyue mundur selangkah dengan lemah sambil terengah-engah. Xia Qingyue sadar bahwa Kaisar Iblis Penghancur Langit sedang membaca ingatannya tetapi dia tidak tahu mengapa dia bereaksi seperti itu. Xia Qingyue, Jie Yuan meneriakkan namanya. Penguasa ini belum pernah melihat nasib menyedihkan seperti ini sebelumnya sepanjang hidupku, bahkan penguasa ini, yang telah mengalami musibah karena diasingkan keluar Primal Chaos, merasakan kesedihan untukmu. Xia Tiyue masih terdiam. Bagian yang paling menyedihkan adalah ketika kamu akhirnya merasakannya, kamu benar-benar memutuskan untuk mematuhinya. Cahaya di mata iblis Jie Yuan berubah semakin suram, apakah itu karena kamu merasa bahwa kamu tidak mampu menolaknya, atau... Dia tidak melanjutkan berbicara ketika Xia Qingyue berdiri tegak dan berkata dengan suara rendah, apa yang senior bicarakan? Qingyue tidak mengerti. Ah, apakah kamu benar-benar tidak mengerti atau kamu tidak ingin mengerti? Jie Yuan tertawa terbahak-bahak. Tetapi karenamu, penguasa ini mengetahui rahasia yang seharusnya tidak ku ketahui, haha, hal yang disebut takdir ini sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Xia Tiyue masih terdiam. Sebuah rahasia yang tidak seharusnya diketahui. Kata-kata Jie Yuan membuat Xia Tiyue bingung. Jie Yuan berbalik dan menghela nafas dengan makna yang tak terduga saat Xia Tiyue mengira dia akan pergi. Nada suaranya perlahan menjadi lembut saat dia berkata, ikuti aku ke suatu tempat. Jin Yue mengantar Yun Ce menuruni bahtera setelah mereka mencapai alam Snow Song, dan melihat alam seputih salju yang tak ada habisnya. Dia terdiam sesaat dan tidak berkedip untuk waktu yang lama. Jin Yue, ini pertama kalinya kamu datang ke alam Snow Song, kan? Yun Ce berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak tinggal di sini selama beberapa hari untuk bermain? Lagi pula, Qingyue tidak mengatakan kapan kamu harus kembali. Jin Yue mengalihkan pandangannya dan dengan lembut menggelengkan kepalanya, gadis pelayan ini berterima kasih kepada tuan muda atas sarannya. Tapi gadis pelayan ini akan merasa tidak nyaman berada jauh dari guru terlalu lama. Gadis pelayan ini pamit, saya harap semuanya berjalan baik untuk tuan muda. Jin Yue sedikit enggan untuk pergi tapi dia tetap pergi tanpa ragu-ragu. Yun Ce sedikit iri, dia baru pergi sebentar tapi dia sudah mulai merasa tidak nyaman. Bagaimana Xia Tiyue melatih para gadis pelayan ini? Untung aku punya Xianer di sisiku, jadi aku tidak perlu iri. Yun Ce tidak bisa menahan senyum lebar setiap kali dia memikirkan Feng Xianer, yang sangat patuh, menyenangkan, menawan, dan selalu memujanya. Meskipun dia baru meninggalkan Blue Pole Star selama beberapa hari, dia sudah sangat ingin kembali. Mengingat situasi saat ini, dia tidak perlu berhati-hati untuk kembali ke Blue Pole Star seperti dulu. Dia kembali ke Sekte Divine Ice Phoenix dan langsung memasuki Aula Suci. Hanya Mu Feixue yang ada di aula dan Mu Suanyin tidak terlihat. Mu Feixue diam-diam duduk di aula, seperti teratai salju yang mekar dengan bangga. Pemandangan itu begitu indah sehingga bisa membuat seseorang terengah-engah, namun cukup dingin untuk menembus tulang seseorang. Dia tidak peduli dengan kembalinya Yun Ce dan dia hanya meliriknya sedikit sebelum mengalihkan pandangannya. Feixue, Yun Ce melihat sekelilingnya dan bertanya, di mana guru? Guru sedang berkultivasi, kata Mu Feixue.
Kamu hanya bisa melihatnya keesokan harinya. Oh, Yunce menjawab sebelum dia dengan santai duduk dan mulai mencerna semua yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dalam diam. Terlalu banyak pikiran membanjiri benaknya, membuatnya kacau balau, dan butuh waktu lama sebelum dia perlahan bisa tenang. Kembalinya Kaisar Iblis, Jasmine dan Caizi yang berada di alam dewa awal mutlak. Bagaimana dia harus menghadapi Jasmine, yang telah menjadi bayi jahat, dan apa yang bisa dia lakukan agar alam semesta menerimanya. Apa yang terjadi pada Senshi, Raja Naga belum mengetahui rahasia itu, bukan? Tetapi jika Senshi tidak memilih untuk memberitahunya tentang hal itu, Raja Naga tidak mungkin mengetahuinya. Juga saat ini, bagaimana saya akan menjelaskan Qianye Yinger kepada guru? Selain hal-hal tersebut, masih ada masalah yang tampaknya lebih besar dari masalah lainnya. Hadiah apa yang akan saya persiapkan untuk Wuxin? Yunce tidak pernah ingin melihat lagi ekspresi kekecewaan besar yang dia berikan padanya terakhir kali. Selain itu, dia merasa jauh lebih buruk ketika dia mengingkari janji padanya dibandingkan dengan saat-saat lain ketika dia mengingkari janji, seolah-olah dia telah melakukan kejahatan yang tidak dapat dimaafkan sehingga dia sendiri tidak dapat memaafkannya. Jadi hadiah apa yang harus kuberikan padanya? Giok roh, harta berharga, atau kristal ilahi dari alam dewa? Tapi semua itu bisa dibeli dan terlalu konvensional. Batu ilusi kekosongan. Saat dia memikirkannya, dia secara tidak sengaja mengeluarkan batu ilusi kekosongan tetapi dia diam-diam menyimpannya setelah itu. Meskipun batu itu dapat melindungi nyawa seseorang dan akan menjadi hadiah yang paling cocok untuk Wuxin, batu itu diberikan kepadanya oleh Caizi. Jika Caizi tahu bahwa dia memberikannya kepada Wuxin, dia pasti akan memukulnya sampai mati. Bagaimana kalau memberinya senjata? Persepsi spiritualnya menyapu mutiara racun langit, semua pedang langka dan indah itu telah dimakan oleh Honger. Sisanya bukan hanya tidak cocok untuk seorang gadis berdasarkan penampilan luarnya, tapi Wuxin saat ini juga belum bisa mengendalikannya. Mungkin aku harus melakukan perjalanan ke alam Dewa Bulan di lain waktu. Mereka pasti punya hal-hal menarik dan fantastis di sana, bukan? Atau mungkin dia bisa mengambil sesuatu dari Qianye Yinger. Itu tidak realistis. Qianye Yinger pasti telah meninggalkan semua barang bagus di alam Dewa Kerajaan Brahma sebelum dia pergi ke alam Dewa Bulan. Ada juga kemungkinan besar bahwa dia telah menyegel semua ingatannya yang berhubungan dengan rahasia tabu. Meskipun Mu Feixue tetap diam, dia sesekali melirik ke arah Yunce. Dia mengamati bahwa dia akan mengerutkan alisnya, meringis, atau menggelengkan kepalanya dari waktu ke waktu. Aneh sekali, seolah-olah dia sangat terganggu oleh sesuatu. Apa yang kamu pikirkan? Kata-katanya sepertinya terlontar secara tidak sengaja dan sudah terlambat untuk menariknya kembali. Yunce berbalik ke arahnya dan menjawab, sebelum aku kembali, aku berjanji akan membawakan hadiah dari alam dewa untuk putriku ketika aku kembali ke rumah. Tapi, aku pulang lebih awal karena Kaisar Iblis penemu surga dan benar-benar melupakan masalah ini. Mu Feixue terlihat bingung. Jadi sebelum aku kembali kali ini, aku tidak boleh lupa, apapun yang terjadi. Hanya saja, Yunce menggaruk kepalanya sambil berkata, apa sebenarnya yang harus kuberikan padanya? Ini pertama kalinya aku menjadi seorang ayah, jadi aku benar-benar tidak bisa memikirkan apa yang disukai gadis seusianya. Sementara Yunce masih berjuang, matanya tiba-tiba bersinar ketika dia melihat ke arah Mu Feixue dan berkata, oh benar, Feixue, kamu tahu alam dewa lebih baik daripada aku, apakah kamu punya ide bagus?
Wajah giok salju Fei Xueku sedikit berpaling dan dia tidak menatap langsung ke arah tatapannya saat dia berkata, "Pernahkah kamu mendengar tentang batu citra abadi?" Batu citra abadi. Yun Ce menggelengkan kepalanya. Tidak. Batu pencitraan abadi adalah jenis batu pencitraan mendalam yang dapat digunakan untuk merekam gambar. Sinar sedingin es berkilauan di pupil Mu Feixue yang indah dan nadanya dingin dan jelas saat dia berkata. Batu pencitraan mendalam biasa memiliki umur terbatas, bahkan ketika gambar mendalam direkam pada batu pencitraan mendalam tingkat tertinggi, itu hanya akan memiliki umur 1000 tahun. Gambar tersebut akan menghilang setelah 1000 tahun kecuali jika direkam kembali sebelum batu pencitraan mendalam runtuh. Batu pencitraan mendalam biasa juga memiliki kemungkinan kecil untuk runtuh secara tiba-tiba dan gambar yang direkam juga akan hilang. Yun Ce menjadi berpikir setelah mendengarkan kata-kata Mu Feixue dan berkata, dari nama batu citra abadi, mungkinkah gambar yang direkam akan disimpan selamanya? Mu Feixue sedikit mengangguk, manusia berubah setiap hari, terutama gadis seusianya. Begitu dia dewasa, dia tidak akan pernah bisa kembali menjadi anak-anak. Hubungan ayah dan anak di antara kalian berdua begitu intim, jika kalian bisa merekam foto kalian berdua selama keseharian kalian selamanya, baginya, ini akan menjadi hadiah yang luar biasa. Keinginan Yun Ce diaktifkan, dia berpikir sejenak dan matanya langsung bersinar sebelum bertanya, di mana saya bisa membeli atau menemukan batu citra abadi ini? Batu citra abadi adalah artefak kuno yang tidak dapat diproduksi di era ini. Oleh karena itu, mereka langka dan sulit ditemukan. Mu Feixue meliriknya. Mengingat ciri-ciri khusus dari batu citra abadi, orang yang mendapatkannya tidak dapat menyebarkannya kepada orang lain, dan dengan demikian, mendapatkannya sangatlah sulit. Yun Ce berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu aku akan melakukan perjalanan ke alam misteri surgawi. Tidak perlu, kata Mu Feixue. Aku kebetulan membawa satu. Tangan gioknya terulur dan di telapak tangannya terdapat batu giok putih bulat yang halus dan indah. Itu berbeda dari batu pencitraan mendalam biasa karena warnanya seputih salju yang aneh dan samar-samar berkilau dengan cahaya sedingin es. Itu mirip dengan telapak tangan Mu Feixue yang bersalju, cerah, halus, dan murni. Saat Yun Ce melihatnya, dia bisa merasakan aura khusus yang terpancar darinya. Itu adalah aura yang memiliki perasaan yang kabur, asing dan istimewa, namun ia tetap ada dalam kenyataan. Yun Ce hendak menanyakan sesuatu tapi Mu Feixue sudah menjentikkan jari gioknya dan busur berkilau segera ditarik ke udara saat batu citra abadi dengan lembut mendarat di tangan Yun Ce. Aku memberikannya padamu. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup matanya dan mulai berkonsentrasi, seolah itu hanya masalah kecil. Perasaan spesial, aura misterius, dan bahkan mengandung sedikit kehangatan dari tubuh Mu Feixue, tatapan Yun Ce terkulai ke bawah tanpa sadar, ini adalah batu citra abadi, sebuah benda yang dapat merekam gambar selamanya. Feixue, batu citra abadi ini sangat berharga, bagaimana saya bisa? Tidak ada gunanya bagiku, kata Mu Feixue. Kamu telah menyelamatkan hidupku sebelumnya, anggap ini sebagai pembayaran untuk itu. Yun Ce merenung sejenak sebelum menyimpan batu citra abadi dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu aku akan menyimpannya. Saya yakin Wuxin akan sangat menyukainya. Mu Feixue tidak menjawab, malah dia kembali bersikap dingin dan diam. Meskipun batu citra abadi pada dasarnya adalah sejenis batu citra mendalam bermutu tinggi, auranya yang terlalu misterius membuktikan bahwa itu bukan sembarang benda biasa. Jadi,
memang benar ketika Mu Feixue mengatakan bahwa itu sangat langka dan semuanya berasal dari zaman kuno. Mereka tidak akan pernah bisa diproduksi pada saat ini. Setelah merasakan auranya untuk waktu yang lama, Yunce menyimpannya dengan hati-hati. Dia belum memeriksa bagian dalam batu citra abadi sehingga dia mengabaikan detailnya, dan saat itulah, ketika Mu Feixue memberikan batu citra abadi kepadanya, dia belum menghapus gambar apapun yang mungkin tersimpan di dalamnya. Meskipun Mu Feixue mengatakan dia melakukannya untuk membayar hutangnya karena menyelamatkan nyawanya, itu menjadi beban di pikiran Yunce, apa yang bisa dia berikan padanya untuk membayar barang berharga seperti itu. Masalah seperti inilah yang paling mengkhawatirkannya. Pada saat itu, fluktuasi yang tidak biasa terjadi di lokasi yang jauh dan suara kekacauan juga terdengar di kejauhan di wilayah salju yang tenang dan sunyi ini. Yunce dan Mu Feixue sama-sama merasakannya pada saat yang sama, dan pada saat itulah serangkaian ledakan yang tumpul dan teredam terdengar di udara, meskipun ledakan ini datang dari jarak yang sangat jauh, ledakan tersebut mengandung penindasan yang sangat besar, sangat luar biasa sehingga membuat Yunce dan Mu Feixue sangat khawatir. Seseorang telah memaksa masuk ke alam es Phoenix. Yunce mengerutkan kening dalam-dalam, dengan situasi yang ada, semua kerajaan menghormati alam Snow Song, dan dunia bintang atas tidak sabar untuk merendahkan diri di kaki kita, jadi siapa yang berani memaksa masuk? Juga, penindasan yang mengerikan. Tunggu, mungkinkah? Pada saat ini, gambar biru muncul dan muncul di depan mereka berdua saat sosok sedingin es namun melamun muncul. Guru, Yunce dan Mu Feixue bersuara dengan tergesa-gesa dan bersamaan. Jelas sekali, dia telah diperingatkan pada saat pertama. Suanyin menatap ke kejauhan, alisnya tiba-tiba tenggelam saat dia dengan lembut membisikkan dua kata dingin dan dingin, Qian, Ye. Kata-kata lembut Mu Suanyin membuktikan bahwa yang datang memang Qianye Yinger. Yunce terkejut, ketika dia berada di alam Dewa Bulan, dia memerintahkan Qianye Yinger untuk mencarinya di alam Song Salju setelah dia memberikan pelet racun langit kepada Qianye Fantian dan menyelesaikan semuanya. Masa depannya penting, tapi dia tidak menyangka dia akan datang secepat ini. Setelah dia memberi perintah kepada Qianye Yinger, dia dengan cepat kembali ke alam Snow Song. Bahkan belum terlalu lama sejak dia tiba, tetapi sepertinya Qianye Yinger tiba pada waktu yang sama dengan dia. Itu pasti bukan karena Yunce lambat, lagi pula, seberapa lambatkah bahtera alam Dewa Bulan bisa terjadi? Sebaliknya, kekuatan dan kecepatan Qianye Ying terlalu menakutkan. Saat itu, dia telah menggunakan kekuatannya yang dalam sendirian untuk mengejar Vanishing Moon Celestial Palace. Terlebih lagi, Yunce dengan santai menggunakan kata segera ketika dia memberikan perintahnya. Jadi wajar jika Qianye Yinger melaju dengan kecepatan penuh sepanjang waktu. Akibatnya, dia tiba begitu cepat sehingga membuat Yunce lengah. Guru, Yunce buru-buru berdiri dan berkata, kamu tidak perlu khawatir, dia sekarang. Huff, nada dingin Mu Suanyin bisa menembus tulang seseorang. Dengan situasi saat ini, bahkan Kaisar Dewa Kerajaan Brahma perlu membawa hadiah ketika dia mengunjungi kita, tapi dia sebenarnya masih berani menerobos masuk. Saya ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Yunce, tetaplah di sini dengan patuh dan jangan tinggalkan tempat ini sampai aku memastikan situasinya. Feixue, awasi dia. Tuan, dia. Tidak peduli seberapa cepat Yunce berbicara, bagaimana bisa dibandingkan dengan kecepatan gerakan Mu Suanyin. Dia berbicara dengan tergesa-gesa tetapi sosok Mu Suanyin sudah menghilang di depan matanya. Yunce segera merasakan kulit kepalanya mati rasa.
Dia tidak lagi punya waktu untuk memikirkan hal lain saat dia bergegas keluar aula secepat mungkin. Sangat mustahil bagi Mu Feixue untuk menghentikannya. Udara di luar alam Ice Phoenix sedingin es dan menyesakkan. Setiap kepingan salju telah tertancap kuat di udara saat sedikit bergetar. Semua master dan tetua istana Ice Phoenix telah bergerak, dengan Mu Huanzi dan Mu Bingyun bertindak sebagai garda depan. Sementara itu, orang yang berdiri di depan mereka adalah sosok emas yang memancarkan kekuatan menindas yang menakutkan. Selama periode waktu ini, banyak ahli yang berlomba-lomba mengunjungi alam Snow Song dan bahkan para kaisar dewa telah mengunjungi mereka secara pribadi. Mereka sangat terkejut pada awalnya, tetapi lambat laun mereka mulai menjadi sedikit mati rasa. Namun, saat menghadapi kedatangan Dewi Brahma Monark yang tiba-tiba, setiap kulit kepala mereka menjadi mati rasa dan tangan serta kaki mereka juga menjadi sedingin es. Tangan Qianye Ying terulur, telapak tangannya menghadap sampah yang menghalangi pandangannya. Benar sekali, dalam kamusnya, semua makhluk hidup yang hidup di alam bintang tengah hanya bisa digambarkan dengan satu kata, sampah. Jejak budak hanya akan menanamkan gagasan untuk patuh sepenuhnya kepada Yun Ce di benaknya. Itu tidak akan mengubah temperamennya, juga tidak akan mempengaruhi kemampuan kognitifnya. Jika dia tidak menyadari bahwa orang-orang ini berasal dari sekte yang sama dengan guru, dia bahkan tidak akan memiliki kesabaran untuk berhadapan dengan mereka bahkan untuk waktu yang singkat. Kalian semua, pergilah. 5 kata singkat itu seakan menjadi amanah surga yang tidak bisa dilanggar. Terlebih lagi, cahaya keemasan yang berkelap-kelip di telapak tangannya menyebabkan jantung semua orang berdetak kencang. Beberapa master istana Ice Phoenix tanpa sadar mundur beberapa langkah saat seluruh tubuh mereka gemetar tak terkendali. Nona, Dewi, Mu Huanzi berbicara selembut mungkin, kami telah memberitahu ketua sekte tentang kedatangan yang mulia, harap tunggu sebentar. Alis emas Qianye Yinger sedikit berkerut, cahaya keemasan yang berkelap-kelip di telapak tangannya seolah menembus bagian terdalam mata semua orang, telah menyia-nyiakan begitu banyak waktuku saat aku mencoba menemukan guru, kejahatan ini tidak bisa dimaafkan. Suara berisik terdengar dan cahaya keemasan memenuhi langit. Semua tetua dan penguasa istana telah terlempar seolah-olah ada beban besar yang menghantam mereka, bahkan tanpa sempat bereaksi atau berteriak. Sebuah celah besar muncul di alam es Phoenix di belakang mereka. Mengingat status, kekuatan, dan gaya Qianye Yinger yang agung dalam melakukan sesuatu, dia tidak akan berkedip bahkan jika dia membunuh banyak orang dari alam bintang menengah. Tapi kali ini, para tetua dan master istana Ice Phoenix yang dikirim terbang hanya terlempar jauh. Tidak ada korban jiwa bahkan korban luka hanya mengalami luka ringan. Itu pasti bukan karena dia berbelas kasihan, tapi karena mereka berasal dari sekte yang sama dengan Yun Ce. Di masa lalu, kepentingannya adalah prioritas utama, apapun yang dia lakukan. Tapi sekarang, dia akan menempatkan kepentingan Yun Ce sebagai prioritas utamanya. Saat Qianye Yinger hendak memasuki alam es Phoenix, sesosok tubuh berwarna biru tiba, membawa hawa dingin sedingin es yang dapat membekukan langit dan bumi. Itu menyebabkan dia mundur dengan paksa dan celah pada penghalang yang baru saja terbelah juga tertutup dalam sekejap. Mu Xuan.Yin. Dia menggeram melihat kemunculan tak terduga dari sosok seorang gadis, tatapan pada pupil emas berubah menjadi rumit dan dia berkata dengan suara dingin, meskipun kamu adalah tuan dari tuanku, kamu tidak dapat bertanggung jawab jika kamu menunda aku untuk menemukannya. Ujung alis Mu Xuanyin sedikit melengkung. Siapapun yang mendengar kata tuan keluar dari mulut Dewi Brahma Monark akan mengira bahwa mereka salah dengar.
Mu Xuanyin menyapu persepsi spiritualnya ke sekelilingnya dan menemukan bahwa meskipun semua orang diserang, tidak ada satupun yang terluka. Dia sangat terkejut dan mengurangi niat membunuh dengan nada dinginnya. Dewi Brahma Monarch, bahkan jika ayahmu yang berkunjung, dia tetap harus bersikap sopan dan hormat. Apa niatmu untuk menerobos masuk ke alam es Phoenix? Selama aku memenuhi perintah tuanku, jadi bagaimana jika aku memusnahkan seluruh alam Snow Song milikmu, apalagi menerobos ke dalam alam Ichi Phoenix yang kecil ini? Mu Xuanyin makin bingung. Bagi Qianye Yinger saat ini, kembali ke Yun Ce adalah misi terpentingnya. Dia sudah mencapai batas kesabarannya saat dia berteriak, "Pergilah!" Telapak tangan Qianye Yinger mendorong ke depan dengan ringan dan meskipun itu hanya dorongan ringan, sepertinya 10.000 bintang jatuh dari surga. Semua tetua dan penguasa istana menjadi pucat karena tekanan yang mengejutkan dan luar biasa, dan berteriak dari kejauhan, "Master Sekte, hati-hati!" Mu Xuanyin sepertinya tidak menunjukkan rasa takut dan dia juga mengulurkan tangannya. Cahaya sedingin es yang merupakan warna matahari terbenam langsung membanjiri seluruh alam, tapi pada saat ini, alisnya yang sedingin es tiba-tiba berkerut. Dia merasakan aura Yun Ce yang mendekat dengan kecepatan tinggi. Tangan gioknya tiba-tiba berhenti sebelum gerakan tangannya tiba-tiba berubah saat dia dengan paksa beralih dari bertahan ke menyerang saat dia berusaha untuk sepenuhnya menekan kekuatan Qianye Yinger, tapi pada saat ini, teriakan panik Yun Ce terdengar dari jauh di belakang mereka, "Budak Ying, hentikan!" Ketiga kata ini diteriakkan dengan begitu tiba-tiba dan siapapun yang mendengarnya akan dibuat bingung karenanya. Tapi Qianye Yinger menjadi kaku dan benar-benar menekan kekuatan Dewa Brahma yang akan dia keluarkan, mempertaruhkan kemungkinan melukai dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia terkena langsung oleh energi Ice Phoenix yang buru-buru dilepaskan oleh Mu Xuanyin. Qianye Yinger menjerit pelan dan terpaksa mundur beberapa meter. Dia menjadi pucat sesaat tetapi segera pulih. Dia tidak akan mudah terluka mengingat kekuatannya. Namun semua darah dan energi di tubuhnya akan berada dalam kekacauan untuk sementara waktu, karena dia telah menekan kekuatannya dengan paksa dan menerima pukulan dari Mu Xuanyin. Dia hanya berhasil menekannya setelah menarik napas beberapa kali. "Tuan, apakah kamu terluka?" Yun Ce buru-buru melangkah maju dan bertanya dengan cemas. Dia hanya menghela nafas lega setelah dia merasakan bahwa Mu Xuanyin tidak terluka. Mu Xuanyin meliriknya dengan keheranan yang mendalam di matanya. Yun Ce menoleh setelah itu dan menyapu persepsi spiritualnya ke sekelilingnya. "Sesepuh, ketua istana, apakah ada yang terluka?" Mu Bingyun buru-buru berkata, "Kami tidak terluka." Yun Ce, segera mundur. Terlalu berbahaya di sini. Yun Ce menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Qianye Yinger tanpa punya waktu untuk menjelaskan. Ekspresinya berubah serius dan berteriak dengan suara tegas, "Budak Ying, ini sekteku. Siapa yang memberimu izin untuk bersikap kurang ajar dan menyerang mereka?" Qianye Yinger baru saja menenangkan energi vitalnya ketika dia tiba-tiba mendengar kata-kata ini dan menjadi khawatir. Budak Ying terlalu bersemangat untuk menemukan guru dan jadi. Setelah itu, dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak mencoba menjelaskan tindakannya kepada tuannya. Dia dengan cepat berlutut dan menundukkan kepalanya. "Budak Ying tahu kesalahannya, tolong hukum saya, Tuan." Menghancurkan. Suara bola mata dan rahang yang menghantam tanah terdengar di daerah salju yang awalnya sangat sunyi. Mereka memandang Yun Ce yang sedang menatap Dewi Brahma Monarch yang sedang berlutut dan menundukkan kepalanya ke arahnya. Mendengar kata budak Ying dan Tuan keluar dari mulut mereka, membuat mata mereka melotot.
Rahang mereka juga turun begitu rendah sehingga seseorang bisa memasukkan banyak yunce ke dalam mulut mereka. Seolah-olah mereka melihat hantu di siang hari bolong. Mu Xuanyin menatap Yunce dan kemudian pada Qianye Yinger yang sedang berlutut, kepalanya menoleh dengan sangat lambat dan kaku. "Budak Ying, dengarkan aku," kata Yunce dengan nada serius. "Sekte Divine Ice Phoenix adalah sekte saya, jadi tanpa perintah saya, Anda tidak boleh melakukan tindakan gegabah di sini. Anda tidak boleh bersikap tidak hormat kepada senior manapun di sekte saya. Kamu harus patuh mematuhi semua peraturan di sini dan jangan pernah melanggar satu pun, mengerti?" Dia masih merasa sedikit takut saat memberi perintah. Mengingat kekuatan mengerikan Qianye Yinger yang luar biasa, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan mati di sini jika dia berperilaku buruk meski hanya sedikit. "Ya, budak Ying akan mematuhi perintah guru." Qianye Yinger masih berlutut di tanah dengan kepala tertunduk, tidak berani berdiri. Yunce berbalik dan berkata, "Guru, ini adalah kehilafan murid ini karena tidak memberi tahu Anda tentang masalah ini. Seharusnya, itu tidak lagi menjadi masalah." Mu Xuanyin mengalihkan pandangannya kembali padanya dan diam-diam menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Tamparan keras dan jelas terdengar di udara yang tenang. Mu Huanzi menyentuh wajahnya yang memerah karena tamparan yang dia berikan pada dirinya sendiri. Dia merasakan sakit yang membakar, tapi ini malah membuatnya semakin bingung. Apa yang terjadi? Dewi Brahma Monarch, Yunce, sebenarnya. Ini adalah Dewi Brahma Monarch. Kaisar Dewa Langit Brahma masa depan dan orang yang diakui publik sebagai Dewi nomor 1 di wilayah timur. Bahkan dunia raja tidak berani memprovokasi dia, tapi dia sebenarnya berlutut di depan Yunce dan memanggilnya Tuan. Apakah aku sedang bermimpi? Apakah aku sudah gila? Atau apakah seluruh alam semesta sudah gila?